Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi ukuran pemusatan data pada bab statistika, ya, matematika wajib kelas 12. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, ukuran pemusatan data. Jadi apa saja sih yang termasuk dalam ukuran pemusatan data? Nah, jadi yang pertama itu adalah mean, ya, mean atau rata-rata hitung. Kemudian yang kedua ada namanya median atau nilai tengah. Kemudian yang ketiga ada namanya modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, ya, kita lihat, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada nilai dari rata-rata hitung, mean, ya. Oke, jadi ini rumus dari rata-rata hitung, ya. X bar. Jadi ini dibaca X bar sama dengan sigma, ya. Sigma itu maksudnya jumlah. Sigma dari jumlah dari perkalian FI dengan XI dibagi dengan jumlah dari FI. Ya, jadi keterangan seperti ini. X bar itu adalah rata-ratanya. Kemudian XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I. Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas interval ke I. Kemudian K itu adalah banyak kelas interval. Oke, secara sederhananya rumus rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jadi FI kali X itu adalah jumlah datanya, sigma FI itu adalah banyak datanya. Oke, biar tidak bingung, kita langsung lihat ke contohnya, ya. Ini ada soal nih. Jadi diketahui data tinggi badan sebagai berikut, ya. Disuruh menentukan mean-nya, kemudian mediannya, dan modus dari data tersebut. Nah, jadi ini datanya. Datanya dibuat dalam bentuk histogram. Jadi ini namanya histogram. Nah, sebelum kita menyelesaikannya satu persatu, mean, median, modusnya, maka tugas kita yang pertama adalah ubah sajian bentuk data dalam histogram ini, kita ubah ke bentuk tabel distribusi frekuensi seperti yang di samping ini, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, gimana cara kita mengubah data dari histogram ke tabel distribusi frekuensi, ya. Oke, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang kita butuhkan itu adalah kelas setiap intervalnya. Interval setiap kelas, gitu ya. Interval setiap kelas. Nah, jadi langkah pertama kita adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Jadi histogram ini sudah berurutan nih. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, 5, 6. Jadi yang kelas pertama itu pasti yang paling kiri, gitu ya. Maka gimana cara menentukan batas bawah kelas pertama? Ini kita lihat tepi bawah. Nah, jadi ini dalam histogram ini adalah tepi bawahnya, ya. Maka untuk menentukan batas bawah kelas pertama tinggal ditambahkan dengan 0,5, ya. Tepi bawah ini yang paling kiri ditambahkan dengan 0,5 sehingga menjadi 150. Maka ketemulah batas bawah kelas pertama adalah 150, gitu ya. Tinggal kita menentukan batas atasnya. Gimana caranya kemarin di materi sebelumnya? Tinggal kita melihat panjang kelas masing-masing interval, ya. Kita tentukan nih panjang kelasnya dengan cara mengurangi tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Nah, dalam hal ini kan kita ambil kelas pertama nih, ya. Maka panjang kelasnya itu adalah 152,5 dikurangi 149,5. Maka ketemulah panjang kelasnya itu adalah 3. Sehingga tinggal kita hitung saja. Sebanyak 3 dari 150, 151, 152, gitu ya. Maka pasti batas atasnya adalah 152. Oke, itu untuk yang interval kelas pertama, ya. Selanjutnya tinggal mengikuti, gitu ya, seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, maka ketemulah kelas intervalnya seperti ini, ya. Nah, kemudian frekuensinya tinggal kita lihat. Yang kelas pertama berapa? Ada 2. Maka tulis frekuensinya 2. Kelas kedua ada 5. Kelas ketiga ada 7.
7 dan seterusnya gitu ya. Sehingga jumlah dari semua data itu adalah sebanyak 35 data. Oke, nah sekarang tabel distribusi frekuensi sudah kita dapatkan, baru kita lanjut ke menentukan mean, median sama modusnya gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini tabel distribusi frekuensi yang tadi sudah kita peroleh. Nah, ini rumus dari rata-rata gitu ya. Dalam rumus rata-rata ini kan kita butuh FI sama XI. Di sini sudah ada FI-nya saja ya. Frekuensinya itu maksudnya FI-nya. XI-nya belum ada, maka cari dulu XI-nya. Nah, XI itu kan titik tengah ya. Titik tengah dari setiap kelas. Misalkan nih, kelas pertama dari 150 sampai 152. Titik tengahnya berapa? Sudah tinggal dilihat. Pertengahan antara 150 sama 152, ya udah 151 gitu ya. Atau secara rumusnya batas bawahnya ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ketemulah titik tengah. Nah, jadi cukup satu saja dicari, kelas titik tengah kelas pertama saja. Selanjutnya tinggal kalian tambahkan dengan panjang kelasnya. Tadi berapa? 3. Maka di kelas yang kedua tinggal ditambah 3. Tadinya kan 151, tambah 3 jadi 154, tambah 3 jadi 157 dan seterusnya sampai ke kelas yang terakhir. Gitu ya. Oke, ini adalah titik tengahnya. Maka tinggal kita lanjutkan. Ternyata kan yang dibutuhkan itu adalah FI kali XI. Berarti tinggal dikalikan FI kolom kedua ini dikalikan dengan XI. Maka ketemulah seperti ini. Ya, ini adalah sigma FI XI. Inilah dia. Sejumlah 5567. Ini sigma dari FI XI, ini adalah sigma dari FI. Maka jika sudah ketemu seperti ini tinggal dimasukkan ya, tinggal disubstitusi. FI/XI 5567 yang ini. Sigma FI-nya 35. 5567 dibagi 35 159,06. Maka rata-ratanya adalah 159,06. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada namanya median, nilai tengah. Jadi median itu adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi gitu, ya. Jadi ini adalah rumusnya, ya. Kita lihat keterangannya dulu. Ini median, ME itu median, TB itu tepi bawah kelas median, N itu banyak datanya, kemudian FKS itu frekuensi kumulatif sebelum, ya. KS, ingat KS itu kumulatif sebelum. Kemudian FME itu frekuensi kelas median, kemudian P adalah panjang kelas. Nah, jadi ini semua yang kita butuhkan untuk mencari median. Oke, kita terapkan dalam soal. Soalnya sama dengan yang tadi, ya. Nah, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sama karena soalnya sama. Ini sudah kita peroleh tadi. Nah, untuk mencari median sama modus, sebelum kita lanjut ke perhitungan, cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, buat satu kolom lagi di samping kanannya, frekuensi kumulatif. Oke, kita lihat. Duanya dapat dari mana? Dari sini 2. 7-nya dapat dari mana? Tinggal ditambahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti berikutnya 7 tambah 7 14. 14 tambah 12 26 dan seterusnya. Sehingga nilai yang ini mesti sama dengan nilai yang ini, sama-sama 35, gitu ya. Nah, setelah ketemu frekuensi kumulatif, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan letak dari kelas median itu di mana, ya. Nah, kan kita masih bingung nih, di mana sih letaknya, gitu ya. Gimana cara mencari letak kelas mediannya? Dikalikan dengan setengah, ya. Banyak datanya itu dikalikan dengan setengah. Di sini banyak datanya adalah 35, maka 35 kali setengah sama dengan 17,5. Tinggal kita cari 17,5 itu letaknya di kelas keberapa. Nah, di kelas berapa kira-kira? Ternyata kelas keempat. Dari mana tahu kelas keempat? Lihat saja, kelas ketiga itu kan sampai ke 14, belum masuk ke 17, gitu ya. Maka 17 itu pasti masuk ke data kelas keempat. Kalau kelas kelima itu mulai dari 32, gitu kan? Mulai dari 32, berarti 17 ini tidak masuk.
gitu ya. Jadi yang dilihat adalah ini frekuensi kumulatif, jangan sampai salah ya. Nah, setelah kita menemukan kelas mediannya, maka kita masuk ke perhitungan gitu ya. Nah, rumusnya ini sudah ada tadi ya. Maka kemudian N-nya berapa? 35 setengah kali 35. Frekuensi kelas sebelum kelas median yang ini itu adalah 14. Ingat ya, frekuensi kumulatif. Kemudian FME itu adalah kelas median. Jangan sampai tertukar ya. Jadi yang di atas itu adalah kumulatifnya. Kemudian di bawah itu adalah kelas mediannya, frekuensi biasa. Setelah ketemu semuanya, tinggal dihitung, maka ketemulah mediannya 159,375. Oke, jadi seperti itu ya. Itu median. Sekarang yang terakhir ya, tentang modus. Jadi modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul ya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi MO itu modus, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya, S2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. P itu adalah panjang kelas, gitu ya. Oke, kita terapkan langsung di contoh soal. Dengan data yang sama, ingat ya, median sama modus itu harus membuat frekuensi kumulatif dulu di samping kanannya, ya, tambahkan. Oke, tadi sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya kita lihat kelas modusnya itu di mana. Dengan cara apa? Dengan cara melihat frekuensi terbanyak dari setiap kelas yang mana. Ternyata yang paling banyak itu adalah ini, 12, ya. Terletak pada kelas keempat. Maka itulah yang kita cari dulu. Jadi kelas modus pada data ini adalah kelas keempat. Nah, kita fokus ke kelas keempat, gitu ya. Nah, tadi kan rumusnya sudah diperoleh ini, ya. Maka dari tabel ini kita peroleh TB. TB itu tepi bawah kelas 158,5. Yang ini dikurangi 0,5, gitu ya. Kemudian ada S1. S1 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kan kelas modusnya 12, sebelumnya 7, berarti 12 kurang 7, 5. Kalau S2 dengan setelahnya 12 dikurang 6, maka ketemulah 6, gitu ya. Kalau sudah ketemu semuanya ini, tinggal kita substitusi. TB-nya 158,5, S1-nya 5, S1 tambah S2, 5 tambah 6 dikali 3, panjangnya 3 tadi kan. Oke, kita hitung. Maka setelah kita hitung semuanya, ketemulah modusnya adalah 159,86. Jadi itulah modusnya. Oke, jadi itu semua sudah kita temukan, mean, median, modusnya sudah kita temukan. Ya. Maka langkah selanjutnya adalah silahkan kalian coba latihan soal berikut. Tentukan mean, median, dan modusnya. Jadi ini sama ya. Histogramnya diketahui, tentukan mean, median, modusnya dengan cara membuat dulu tabel distribusi frekuensinya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu dia video pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.